Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan sedikit memaparkan terkait dengan aliran Mu'tazilah dan organisasi-organisasi yang menganutnya. Jadi asal usul pertama kali munculnya aliran Mu'tazilah. Jadi aliran Mu'tazilah ini muncul pertama kali yaitu pada masa Bani Umayyah. Namun para intelektual berbeda pendapat terkait kapan dan di mana munculnya aliran Mu'tazilah ini. Jadi para ulama sering menceritakan dan bahkan banyak menyampaikan bahwa aliran Mu'tazilah muncul ini yaitu pertama kali karena ada perselisihan atau perbedaan pendapat antara Wasil bin Atta dengan Hasan al-Basri. Nah, Wasil bin Atta ini adalah murid dari Hasan al-Basri. Pada saat itu Hasan al-Basri mengadakan pengajian yang kemudian Wasil bin Atta ini datang dan mengajukan pertanyaan kepada Hasan al-Basri, yaitu bagaimana status seorang muslim yang kemudian melakukan dosa besar kemudian ia meninggal. Nah, Hasan al-Basri ini memberikan jawaban terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh Wasil bin Atta, namun Wasil bin Atta tidak sependapat dengan jawaban yang diberikan oleh Hasan al-Basri, dan Wasil bin Atta ini memutuskan untuk keluar dari pengajian yang saat itu sedang berlangsung. Kemudian ia mengajak kerabatnya Amr bin Ubaid untuk mengadakan pengajian sendiri. Jadi aliran Mu'tazilah ini lebih dikenal dengan orang-orang yang kemudian lebih suka mengasingkan diri dan juga beribadah. Nah, aliran Mu'tazilah juga dia sangat berperan penting dalam memberantas pemikiran-pemikiran yang pemikiran-pemikiran dari kepercayaan lama. Kemudian aliran Mu'tazilah ini juga lebih mengedepankan akal dibandingkan dengan wahyu. Aliran Mu'tazilah berkembang di Persia, Iran. Jadi secara umum ada dua bagian Mu'tazilah. Jadi ada Mu'tazilah yang dipimpin oleh Wasil bin Atta yang berada di Basrah, dan juga Mu'tazilah yang dipimpin oleh Bashar bin Amr yang berada di Baghdad. Adalah tentang ajaran pokok Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah memiliki ajaran pokok yang terdiri dari 5. Yang pertama yaitu tentang keesaan Tuhan. Jadi Mu'tazilah menganggap bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Tapi esa yang dimaksud oleh mereka adalah Allah itu tidak memiliki sifat seperti melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ajaran pokoknya tentang keadilan Tuhan. Jadi Mu'tazilah ini mengatakan bahwa Allah itu wajib adil bagi setiap hambanya. Jadi misalnya orang berbuat baik, dia akan dimasukkan di surga atau mendapatkan pahala, tapi orang yang berbuat buruk maka ia akan mendapat siksa. Kemudian yang ketiga, ajaran pokok yang ketiga yaitu janji dan ancaman. Nah, janji dan ancaman di sini maksudnya adalah Mu'tazilah ini mengatakan bahwa Allah ini wajib memenuhi janjinya dan tidak boleh mengingkarinya, seperti orang yang berbuat baik tadi itu mendapatkan pahala, dan orang yang berbuat buruk maka ia akan mendapatkan siksa. Kemudian ajaran pokok yang keempat yaitu posisi di antara dua posisi. Nah, posisi di antara dua posisi ini seperti yang dipertanyakan oleh Wasil bin Atta, bagaimana kedudukan atau status orang yang melakukan dosa besar kemudian ia meninggal. Nah, maka yang dimaksud di sini kaum Mu'tazilah, maka orang yang melakukan dosa besar itu mereka menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar itu tidak kafir dan juga tidak mukmin. Nah, kemudian ketika dia meninggal, maka orang yang melakukan dosa besar ini apabila dia tidak bertobat maka dia ditempatkan di neraka, seperti itu. Itu yang status yang mereka berikan kepada orang, status yang
orang Mu'tazilah berikan kepada orang yang melakukan dosa besar. Jadi orang yang melakukan dosa besar itu mereka adalah orang yang tidak kafir dan juga tidak mukmin. Kemudian ajaran pokok yang keempat yaitu tentang amal ma'ruf nahi mungkar. Saya kira cukup pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.